Halo Sobat Belajar, kali ini kami akan membagikan tata cara untuk mengisi e-raport kurikulum Merdeka. Yuk simak video berikut sampai tuntas. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Nah ini kami akan bagikan cara untuk mengisi e-raport kurikulum Merdeka. Nah di sini kami tidak mendemokan untuk loginnya di awal ya, karena untuk loginnya itu tentunya untuk alamat yang diakses itu akan berbeda-beda dengan sekolah Bapak Ibu masing-masing. Nah untuk tampilan awal itu nanti akan masuk di dashboard seperti ini. Nah di sini, yang perlu Bapak Ibu siapkan itu adalah menginput tujuan pembelajaran. Nah di sini tujuan pembelajaran, misal di sini saya contohkan untuk kelas 12. Nah di sini, ini silahkan diinputkan ya, diinputkan, pilih mapelnya apa, lalu ini jumlahnya berapa. Ini bebas sih, untuk tujuannya itu bebas karena ini kan kurikulum Merdeka. Nah cuman biasanya itu 3 begitu. Nah ini misalkan 3, lalu klik proses. Nah di sini ini silahkan nanti bisa dimasukkan untuk CP-nya. Lalu fasenya itu berapa gitu. Kalau misalkan kelas 11, 12 kan fase F kan ya. Nah terus ini tingkatnya berapa, sama ini semesternya semester berapa. Nanti silahkan dimasukkan di sini CP-nya, CP 1, 2, 3 begitu. Setelah itu disimpan. Nah nanti teman-teman akan mendapatkan, kalau udah disimpan ya, itu seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini tandanya kalau aktif itu nanti akan muncul waktu kita masukkan nilai raport seperti itu. Nah terus kalau misalkan ini, misalkan teman-teman sudah terlanjur menginput CP tapi itu terjadi kesalahan. Nah ini di sini tidak bisa di delete, jadi hanya bisa untuk tidak aktif begitu, nanti biar tidak muncul. Nah oke, itu untuk tujuan pembelajaran. Nah sekarang untuk masukkan nilai raport. Nah di sini klik yang menu nilai raport, lalu klik input nilai raport. Nah ini ada 2 cara. Nah kalau karena memang ini e-raport baru saja update, kalau kemarin itu ada input nilai sumatif, input nilai formatif gitu-gitu. Nah ini tidak ada, hanya 1 nilai saja yang diinputkan setelah update ini. Nah ini untuk input nilai raport ini ada 2 cara ya. Nanti akan kami praktekkan juga. Di sini input yang manual langsung dari aplikasi. Misalkan ini dipilih untuk kelasnya, lalu di sini semesternya. Nah nanti akan muncul, oh ini sudah saya input, jadi saya masukkan ke yang ini, yang belum. Nah seperti ini. Nah ini silahkan dimasukkan. Misal ini nilainya 97 misalkan. Nah ini untuk tujuan pembelajarannya ini tercapai semua. Nah ini ya, misal seperti ini. Nah ini kalau misal sudah seperti ini, itu silahkan disimpan. Ini kalau sudah terisi semua, bisa disimpan. Itu cara yang pertama. Lalu cara yang kedua itu kita bisa melalui menu yang ini. Ini import nilai raport. Nah nanti teman-teman silahkan dipilih ini. Kelasnya berapa, mapelnya apa, lalu semesternya itu semester berapa. Nah di sini silahkan klik yang download format. Nah seperti itu. Nanti tampilannya untuk apa itu namanya, Excelnya ya, itu jadi seperti ini. Cuman di sini capaiannya, capaian tertinggi terendah ini itu dimasukkan secara manual seperti itu. Nah ini jadi kalau misalkan teman-teman itu misalkan nilainya sudah ada begitu kan, tinggal dimasukkan di sini semua, value di copy paste value di sini. Lalu setelah itu capaiannya nanti teman-teman bisa dicentang langsung di aplikasinya begitu. Nah, oke. Nah, kalau misalkan sudah dimasukkan ya, untuk yang Excelnya tadi, ini bisa diklik choose file. Lalu dipilih filenya di mana begitu. Misal di sini saya contohkan. Nah, ini misalkan open, habis itu lalu import nilai begitu. Nah, ini karena memang ini belum saya praktekkan untuk saya isi,
Jadi tidak saya klik import nilai. Nah, otomatis kalau sudah itu akan tersaji seperti ini. Akan tersaji begitu diklik import nilai. Nah, seperti ini. Ini misalkan di sini tadi udah ada nilainya ya. Nah, ini misal kayak gini, ini sudah ada nilainya semua teman-teman, sampai nomor absen berapa begitu udah ada nilainya. Kalau misalkan menggunakan yang import nilai, cuman di sini belum terpilih. Nah, ini silahkan nanti dipilih. Nah, kayak gitu. Setelah itu baru klik yang simpan data nilai. Nah, itu setelah ini nilai rapot sudah. Nah, teman-teman kalau misalkan yang masih menggunakan kurikulum K13, nah ini silahkan di input nilai P3-nya. Ini capaiannya itu apa begitu. Misalkan ini bergotong royong ya. Nah, nanti silahkan ini dipilih nih. Ini dipilih sangat berkembang. Nah, kayak gitu. Misalkan ini sangat berkembang, ini dipilih sangat berkembang gitu-gitu kan, disesuaikan dengan penilaiannya yang teman-teman lakukan. Setelah itu klik simpan data. Begitu. Nah, untuk mengecek nilainya apakah nilai itu sudah masuk apa tidak, itu silahkan klik pencapaian nilai rapot. Nanti bisa dipilih nih, misalkan contoh di sini kami contohkan. Nah, ini nilai rapot sudah masuk, lalu deskripsi rapot. Nah, ini akan muncul otomatis seperti ini. Jadi silahkan nanti di tujuannya itu cukup hanya dimasukkan CP-nya saja, tidak perlu diisi siswa mampu atau mungkin mampu begitu saja, atau mungkin peserta didik dan lain sebagainya, itu kayak gitu. Nah, oke. Begitulah ya cara pengisian e-rapot kurikulum Merdeka, mudah sekali ya. Terima kasih telah menonton video ini sampai terakhir. Salam belajar era digital, your creativity and inspiration.